Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya. Salah satu bentuk kebesaran dan kekayaan dari bangsa ini adalah kemajemukan budaya yang dimiliki oleh rakyatnya. Tiap-tiap daerah hidup dengan bahasa dan kebudayaan tersendiri. Keanekaragaman budaya tersebut tentunya merupakan anugerah yang luar biasa yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan. Kemajemukan budaya yang kita miliki apabila tidak dijaga dengan baik, maka bangsa ini akan mengalami pergeseran kebudayaan yang dapat mengakibatkan bangsa ini akan mengalami krisis moralitas anak bangsa. Ketika terjadi krisis moralitas yang salah satunya diakibatkan oleh adanya pergeseran budaya, maka akan terjadi adanya pembiasan budaya akibat adanya dominasi budaya global terhadap kebudayaan rakyat Indonesia itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan pada masyarakat kita tidak lagi mengedepankan kebudayaan warisan leluhur yang adiluhung, tetapi mengutamakan budaya yang diadopsi dari budaya asing. Pengaruh kebudayaan tersebut sampai kepada kultur kebiasaan hidup masyarakat kita. Masyarakat kita yang awalnya adalah masyarakat yang hidup dengan asas kebersamaan, saling tolong-menolong, dan saling memaafkan ketika bersalah, kita menjadi masyarakat yang saling bermusuhan, saling membenci, dan bahkan mengakibatkan konflik antar berbagai pihak. Aksi ini dipicu karena warga menolak pembangunan gereja Santa Clara di Jalan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Banyaknya masalah yang sedang dihadapi bangsa ini merupakan krisis multidimensi di berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Jika ditelaah dengan seksama, semua krisis tersebut terjadi bermula dari krisis moralitas. Banyak fakta dan realitas yang menunjukkan bahwa saat ini tengah terjadi fenomena melunturnya moralitas bangsa. Pengaruh krisis moral tersebut menyebabkan bangsa ini akan semakin terpuruk dan menjadi bangsa yang terbelakang. Bisa jadi bangsa ini akan menjadi hantu bagi rakyatnya sendiri. Kecenderungan merosotnya moral bangsa akhir-akhir ini terasa di semua strata kehidupan. Krisis moral ini bisa menjadi bom waktu bagi bangsa ini yang dapat meledak dalam waktu tertentu. Mengingat betapa pentingnya peran moral dalam kehidupan kita, maka perlu ada upaya yang serius untuk membenahi dan menangani krisis moral yang sedang melanda bangsa ini. Dengan terus berupaya menggali nilai-nilai moral dari budaya tradisi yang tinggi dan adiluhung. Upaya penggalian ajaran-ajaran moralitas dari budaya lokal Indonesia ini menjadi lebih nampak penting ketika kita sadar bahwa kita membutuhkan sebuah karakter dan jati diri sebagai bangsa. Pertunjukan wayang kulit bagi orang Jawa dipandang sebagai bahasa simbolis dari kehidupan yang bersifat rohania daripada lahiriah. Orang melihat pertunjukan wayang tidak sekedar untuk mencari hiburan, karena pertunjukan wayang mengandung nilai-nilai ritual yang sangat dalam yang diwujudkan dalam simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut merupakan media bagi orang Jawa untuk berkomunikasi dengan dunianya. Cerita wayang memang berasal dari India, namun demikian terdapat perbedaan hakiki. Cerita Mahabharata dan Ramayana di India dianggap benar-benar terjadi dalam jalur mitos, legenda, dan juga sejarah. Sedangkan di Indonesia, cerita Mahabharata atau Ramayana mengisahkan perilaku watak manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik lahir maupun batin. Wayang bagi masyarakat Jawa berfungsi sebagai tontonan, tuntunan, dan tatanan. Salah satu perbedaan menonjol antara cerita wayang kisah Mahabharata Ramayana versi Indonesia dan India adalah keberadaan tokoh Panakawan atau Punakawan. Punakawan adalah tokoh pewayangan yang berperan sebagai pengasuh dan penasehat para kesatria. Punakawan adalah khas kreasi manusia Jawa yang tidak dijumpai dalam kisah Mahabharata asli India. Seru Khair dalam bukunya Wayang Purwa An Ethnologic Study cetakan tahun 1896 menyebutkan bahwa Semar dan anak-anaknya yaitu Punakawan hanya merupakan fantasi orang Jawa yang dimasukkan dalam kisah dari negara lain untuk mendramatisir sejarah kepahlawanan nenek moyang orang Jawa. Seru Khair berpandangan khusus tentang Semar adalah tiruan dari tokoh Widusaka dari India dengan alasan tidak ada tradisi banyolan di tanah Jawa pada waktu itu. Tokoh Widusaka dari India ini sama dengan Hansworth atau pelawak dari Germania, atau sama dengan Polisinel atau Harlequin atau badut dari Italia.
Namun pendapat ini dibantah oleh Hezu yang menyebutkan bahwa dalil-dalil sekuler tidak dapat dipertahankan. Menurutnya, pertunjukan bayang-bayang di Jawa yang dikenal dengan wayang adalah diciptakan oleh orang Indonesia. Tokoh Semar juga asli Indonesia. Menurutnya, Banyol atau lawak telah sering disebut dalam tulisan-tulisan kuno. Semar adalah simbolisasi dari karakter manusia. Banyak ajaran dan pelajaran yang dapat digali dari tokoh Punakawan ini. Hal ini sesuai dengan karakteristik orang Jawa yang selalu mengajarkan segala sesuatu secara simbolis. Ada ungkapan Jawa klasik yang dengan jelas menunjukkan hal tersebut, yaitu wong Jawa iku nggoning semu, sinamun ing samudono, sesasodone ngadu manis. Orang Jawa itu tempatnya segala pasemon atau perlambang atau simbol. Segala sesuatunya disamarkan dengan maksud agar tampak indah dan manis. Meluapkan amarah adalah saru atau tidak sopan. Sikap among rasa atau menjaga perasaan sangat penting untuk menjaga perasaan orang lain. Orang Jawa dalam berbahasa menggunakan bahasa Jawa penuh dengan kembang atau bunga, lambang, dan sinamuning samudono tersembunyi dalam kiasan. Bahasa yang demikian haruslah dibahas dan dikupas dengan perasaan yang dalam, sehingga bisa tanggap ing sasmita atau dapat menangkap maksud sebenarnya. Wong Jawa kuwi nggone rasa, padha gulang gening kalbu, ing sasmita amrih lantip, kuwawa nahan hawa. Kinemat mamoting trio. Orang Jawa itu tempatnya perasaan. Mereka selalu bergulat dengan kalbu atau suara hati atau jiwa agar pintar dalam menangkap maksud yang tersembunyi. Dengan jalan berusaha menahan nafsu, akal, dan rasio dapat menangkap maksud sebenarnya. Penampilan orang Jawa penuh dengan isyarat atau sasmita. Banyak hal yang terselubung diungkapkan menggunakan tanda-tanda khas. Penampilan yang demikian dilakukan untuk menjaga atau menghindari konflik batin. Budaya semu ini sering dipergunakan dalam hubungan sosial. Penyampaian sikap dan perilaku yang tersamar merupakan bentuk kehalusan budi. Orang Jawa tidak berperilaku vulgar walaupun harus bertindak kasar. Misalnya marah, tetap disampaikan dengan semu. Diharapkan dengan cara ini jarak sosial tetap terjaga. Keretakan sosial akan dapat terhindari dan keharmonisan sosial akan terjaga melalui budaya semu yang halus. Makna simbolik tersebut tentunya dapat digali dari berbagai aspek yang memungkinkan ada. Bentuk wayang kulit diyakini sebagai penggambaran aspek lahiriah dan sekaligus gambaran sebuah konsep yang non-material. Bentuk hidung, mulut, mata, dan juga tangan jelas menggambarkan karakter tertentu. Di samping itu juga terdapat simbol dari konsep yang berupa kedudukan dan status tertentu. Semar merupakan salah satu dari prepat Punakawan yang sangat populer. Secara visual, Semar ditampilkan dengan unsur utama yang dapat digunakan untuk mengenalinya. Ciri khas tokoh wayang menurut Raden Mas Sulardi dapat dicermati pada 6 bagian tertentu dari tokoh wayang Purwa atau Punakawan, yaitu bagian muka, kepala, dan perhiasannya, badan, tangan, posisi kaki, memakai dodot, dan atribut busana tokoh tersebut. Ki Cipto Sangkono berpendapat, untuk mengetahui karakter dan ciri-ciri tokoh wayang Purwa dapat dicermati melalui candra panca. Candra panca adalah 5 aspek penentu dalam objek wayang Purwa, seperti netra, yaitu liepan, kadelen, peten, telengan, plelengan, dan penanggalan. Netya yaitu sumek, somek, soma, sumengah, dan samun. Wanda yaitu ruruh, sereng, sirung, serang, dan juga sarang. Dedek pengadek yaitu pidekso, prakoso, ngoprek, ngerapoh, dan ngeripik. Serta solah bowo yaitu cakep, cukup, cikat, cakut, dan juga cakcek. S. Haryanto dalam Bayang-Bayang Adiluhung, Filsafat, Simbolis, dan Mistik dalam Wayang, cetakan tahun 1992, halaman 47 sampai dengan halaman 53. Beberapa unsur utama yang menjadi atribut kuat tokoh Semar adalah sebagai berikut ini. Kuncung putih tegak ke atas. Kuncung Semar disungging dengan warna putih atau warna rambut ubanan, menggambarkan bahwa setiap manusia akan mengalami penuaan sehingga manusia harus selalu sadar diri.
Kuncung putih juga melambangkan tua atau bijaksananya seorang Semar. Bukan hanya tua usianya, tetapi juga tua pemikirannya, tua sikap, dan juga perilakunya. Mata rembesan, istilah yang digunakan untuk menyebut jenis mata ini diambil dalam kondisi belum bersih, yaitu setelah bangun tidur, belum sempat mandi atau cuci muka, sehingga mata belum bersih yang di dalam istilah Jawa disebut rembes. Mata rembesan menggambarkan sikap yang selalu prihatin terhadap realitas kehidupan, sedih melihat penderitaan orang lain. Semar adalah tokoh yang mampu mencermati intisari kehidupan tanpa terpengaruh kenikmatan duniawi. Hidung sunti. Jenis hidung sunti ini khusus diterapkan pada tokoh Semar, wayang kulit Purwa di Jawa. Menilik bentuk hidung punakawan ini menunjukkan tokoh ini sudah berusia lanjut. Hidung sunti menggambarkan bahwa dalam kehidupan manusia haruslah tajam penciumannya, mencium segala keluh kesah yang ada di sekelilingnya. Giwang atau anting Lombok Abang. Telinga adalah salah satu indera yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Banyak mendengarkan sebagai salah satu sifat baik manusia. Semar akan selalu setia mendengar semua keluh kesah tuannya, dan dengan bijak ia akan memberikan nasihat yang bijaksana. Nasihat baik akan terdengar pedas dan panas seperti lombok abang atau cabai merah. Kritikan dan nasihat yang sangat tajam atau pedas haruslah tetap kita perhatikan kalau menginginkan kehidupan yang jauh lebih baik. Jangan mudah marah karena kritikan. Mulut cablek. Dasar pengubahan dari jenis mulut wayang punakawan ini adalah jenis mulut yang dagu lebih panjang dari mulut bagian atas, sehingga berkesan bibir bawah menjorok ke muka yang ada di dalam bahasa Jawa disebut dengan nyaduk. Bentuk mulut cablek ini dapat dijumpai pada tokoh Semar dalam wayang kulit Purwa di semua gaya. Mulut cablek yang terus tersenyum menggambarkan sosok Semar yang berupaya untuk selalu menghibur dan memberikan nasihat yang baik. Badan ngeropoh. Bentuk badan punakawan jenis ini menggambarkan tubuh yang gemuk tetapi kendor. Tampak susunya yang besar, tampak pula penggambaran pusar bodong, agar perut tampak kendor pada garis belakang perut itu dibuat ikal. Sepuh atau orang tua mempunyai tekad yang bulat untuk berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Driji Nuding. Driji Nuding atau jari menunjuk merupakan simbolisasi dari fungsi Semar untuk menunjukkan jalan kebaikan. Driji Nuding juga bagian dari gerakan dalam sholat yang melambangkan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Tunggal. Pocong dagelan. Pocong dagelan merupakan model penerapan kain dodot pada Semar. Pocong dagelan melambangkan bahwa yang tidak baik sedapat mungkin harus kita sembunyikan, diletakkan di belakang. Kain kampuh poleng. Setiap warna pada kampuh poleng mewakili amarah manusia. Jika berhasil mengendalikannya, maka akan hidup bahagia dan sejahtera. Kampuh poleng juga menggambarkan lembaran kehidupan yang selalu berubah dan berkembang. Manusia haruslah selalu siap dalam semua perubahan dan perkembangan. Poleng kampuh disungging dengan warna merah, hitam, kuning, dan putih yang merupakan simbol amarah, al-wamah, supiah, dan mutmainah. Keempat, nafsu manusia itu selalu bersaing merebutkan singgasana telenging ati. Jika berhasil menguasai singgasana itu, maka dapat hidup sejahtera dan bahagia. Berikut ini adalah makna dan ajaran yang terkandung dalam diri Semar. Asal-usul Semar adalah keturunan dewa, namun tidak pernah membanggakan keturunan dan asal-usulnya. Justru mengambil peran sebagai manusia kelas bawah, namun berwibawa sebagaimana kelas atas. Kuncung putih pada Semar. Kuncung biasanya untuk anak-anak. Warna putih sebagai wujud orang tua. Seorang pemimpin harusnya tua atau luas dan dalam pandangan dan pikirannya, namun bijaksana dalam menyampaikan pandangan tuanya itu. Pemimpin harus selalu bijaksana kepada semua golongan rakyat, baik golongan tua, muda, bahkan juga anak-anak. Muka tengada Semar. Pandangan selalu jauh ke depan.
Kalau berjalan, Semar memandang ke atas sebagai simbol bahwa seorang pemimpin harus memiliki optimisme yang tinggi dan kesadaran akan adanya kekuatan yang menentukan dari atas atau Tuhan, sehingga harus mengingat dan memohon petunjuknya. Mata dan bibir Semar. Mata Semar rembesan atau menangis dan bibir tersenyum. Seorang pemimpin harus selalu perhatian kepada rakyatnya, mudah tersentuh dengan penderitaan rakyatnya. Seorang pemimpin harus selalu tampil tersenyum, memberikan penyejuk dan hiburan bagi rakyatnya, tidak menampakkan kegelisahan dan kegundahan hatinya. Seorang pemimpin harus melihat kondisi rakyat dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang kekuasaan. Mulut cablek juga dapat dipahami bahwa pemimpin haruslah pandai dan cakap dalam berbicara, pandai menyampaikan ide dan juga gagasannya. Hidung sunti pada Semar. Seseorang pemimpin haruslah tajam penciumannya, tajam untuk bisa memahami berbagai gejala dan persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Telinga pada Semar. Semar menggunakan anting 13 lombok abang atau cabai merah, mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus siap mendengarkan semua keluh kesah rakyatnya, menerima saran dan kritik dari siapapun, dan siap menerima kritikan sepedas apapun, tidak anti kritik. Tangan nuding. Seorang pemimpin harus dapat menjadi panutan menunjukkan ke arah kebenaran, mencari solusi terhadap semua persoalan yang dihadapi rakyatnya. Pemimpin adalah Heseming samar-samar, penuntun pada makna kehidupan. Pemimpin adalah Bodronoyo yang terus membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan rakyatnya. Seorang pemimpin harus memberikan jalan dan perlindungan kepada siapapun. Badan bunder seser atau ngeropoh. Seorang pemimpin harus memiliki tekad yang bulat, cita-cita yang kuat, gede atine lan mantep ciptane. Dengan tingkah laku yang memikat, pemimpin tidak melihat suatu usulan datang dari mana, melainkan bagaimana mempertimbangkan dan menjalankan usulan yang baik demi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Pocong dagelan. Pemimpin harus mikul dhuwur mendem jero, menghargai jasa siapapun dan menyembunyikan aib atau segala yang tidak baik. Segala yang buruk diletakkan di belakang dan tidak diumbar atau dipertontonkan. Pakaian kampuh poleng. Seorang pemimpin haruslah mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya. Seorang pemimpin harus lebih menghormati golongan rakyat jelata dibandingkan dengan golongan atas maupun kaum borjuis atau orang kaya. Posisi Semar jongkok sekaligus berdiri mengandung makna seorang pemimpin harus selalu siap sedia melayani rakyatnya, selalu dekat dengan rakyat, berperan ganda sebagai majikan sekaligus pelayan. Pemimpin adalah bojo ganti, pelayan yang selalu setia dan bertanggung jawab pada kewajibannya. Itulah sekelumit pembahasan tentang filosofi kepemimpinan ideal dalam karakter Semar. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.